Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Farida dengan NIM 1901277044. Perkenalkan, nama saya Resa Ramasuli dengan NIM 190112770058. Perkenalkan, nama saya Sofinar Wahida dengan NIM 1901277059. Kami mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis akan menjelaskan tentang imunisasi dasar lengkap. Selamat menyaksikan. Pengertian imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun, yaitu kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sasaran imunisasi. Untuk sasaran imunisasi terbagi menjadi 5 jenis imunisasi. Yang pertama, hepatitis B pada usia pemberian 0-7 hari dengan jumlah pemberian 1. Yang kedua, BCG pada usia pemberian 1 bulan dengan jumlah pemberian 1. Yang ketiga, polio atau IPV pada usia pemberian 1, 2, 3, dan 4 bulan dengan jumlah pemberian 4 dan interval minimal 4 minggu. Yang keempat, DPT HB HIB pada usia pemberian 2, 3, dan 4 bulan dengan jumlah pemberian 3 dan interval minimal 4 minggu. Yang kelima, campak pada usia pemberian 9 bulan dengan jumlah pemberian 1. Untuk yang pertama, yaitu vaksin BCG. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung mikrobakterium bovis hidup yang dilemahkan atau Bacillus salmeterguerin strain Paris. Indikasi untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Cara pemberian dan dosis. Yang pertama, dosis pemberian 0,05 ml sebanyak 1 kali. Yang kedua, disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas atau insertio musculus deltoides dengan menggunakan ADS 0,05 ml. Efek samping, 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan timbul bisul kecil atau papula yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2-4 bulan. Kemudian menyembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Penanganan efek samping. Yang pertama, apabila ulkus mengeluarkan cairan, perlu dikompres dengan cairan antiseptik. Yang kedua, apabila cairan bertambah banyak atau koreng semakin membesar, anjurkan orang tua membawa bayi ke tenaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu vaksin DPT HB/HIB. Vaksin DPT HB/HIB digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis atau batu kerjan, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenza tipe B secara simultan. Cara pemberian dan dosisnya, vaksin harus disuntikan secara intramuskular pada anterolateral paha atas. 1 dosis anak adalah 0, mili. Kontraindikasinya, kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Efek sampingnya, reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas atau rewel, dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. Penanganan yang dapat dilakukan
Yang pertama, orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak atau pemberian ASI. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam, maksimal 6 kali dalam 24 jam. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Jika reaksi memberat dan menetap, bawa bayi ke dokter. Selanjutnya, vaksin hepatitis B. Deskripsinya, vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan berat non-infeksius berasal dari HBsAg. Cara pemberian dan dosisnya, dosis 0, mili atau 1 buah HBVID secara intramuskular sebaiknya pada anterolateral paha. Pemberian sebanyak 3 dosis. Dosis pertama usia 0-7 hari, dosis berikutnya interval minimum 4 minggu atau 1 bulan. Kontraindikasinya, penderita infeksi berat yang disertai kejang. Efek sampingnya, reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Penanganan efek samping, orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak atau berbentuk ASI. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan setiap 3-4 jam, maksimal 6 kali dalam 24 jam. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Yang selanjutnya, vaksin polio oral atau oral polio vaksin. Deskripsinya, vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 atau strain Sabin yang sudah dilemahkan. Indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Cara pemberian dan dosisnya secara oral melalui mulut, 1 dosis atau 2 tetes sebanyak 4 kali dosis pemberian dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu. Kontraindikasinya, pada individu yang menderita imun defisien, tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Efek sampingnya sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio oral. Setelah mendapat vaksin polio oral, bayi boleh makan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 30 menit, segera diberi dosis ulang. Penanganan efek samping yaitu orang tua tidak perlu melakukan tindakan apapun. Yang selanjutnya yaitu vaksin inaktif polio vaksin, merupakan bentuk suspensi injeksi. Indikasi untuk mencegah poliomyelitis pada bayi dan anak imunokompromisid, kontak di lingkungan keluarga, dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontraindikasi. Cara pemberian dan dosis. Yang pertama, disuntikan secara intramuskular atau subkutan dalam dengan dosis pemberian 0,5 ml. Yang kedua, dari usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 ml harus diberikan pada interval 1 atau 2 bulan. Yang ketiga, IPV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10, dan 14 sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Yang selanjutnya, bagi orang dewasa yang belum diimunisasi, diberikan 2 suntikan berturut-turut dengan interval 1 atau 2 bulan. Yang selanjutnya efek samping, yaitu reaksi lokal pada tempat penyuntikan, diantaranya nyeri, kemerahan, indurasi, dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam
setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama 1 atau 2 hari. Lalu yang selanjutnya, penanganan efek samping. Yang pertama, orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak. Yang kedua, jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Yang ketiga, bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Yang keempat, jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kg berat badan setiap 3-4 jam. Yang selanjutnya yaitu bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Yang selanjutnya, vaksin campak. Merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Indikasi: pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Cara pemberian dan dosis yaitu 0,5 ml disuntikan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha pada usia 9-11 bulan. Yang selanjutnya efek samping, yaitu hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi. Yang selanjutnya penanganan efek samping. Di antaranya yang pertama, orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak, yaitu ASI atau sari buah. Yang kedua, jika demam, kenakan pakaian yang tipis. Yang ketiga, bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. Yang keempat, jika demam, berikan paracetamol 15 mg per kg berat badan setiap 3-4 jam, yaitu maksimal 6 kali dalam 24 jam. Yang selanjutnya, bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. Dan yang selanjutnya yaitu jika reaksi tersebut berat dan menetap, bawa bayi ke dokter.